Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang mukmin akan masuk surga. Ada yang masuk surga setelah masuk neraka. Jadi beberapa kajian ada yang berbeda memahami orang yang masuk neraka kemudian masuk surga. Memang ada segolongan atau orang yang berpendapat bahwa orang yang masuk neraka itu siapa saja, yaitu orang kafir atau muslim, tidak akan dapat keluar atau dikeluarkan dari neraka dan akan kekal di dalamnya. Putusan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberi keputusan tentang perbuatan orang. Lalu ada yang masuk neraka selamanya, tidak keluar daripadanya, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ada orang yang masuk kemudian keluar dari neraka, yaitu orang-orang mukmin yang berbuat dosa, dan ada yang masuk surga dan kekal, yaitu orang-orang mukmin yang benar-benar. Keputusan tersebut berdasarkan dalil sebagai berikut. Pertama, yang akan masuk neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu tempatnya di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza sara ahlul jannati ilal jannati wa ahlun nar ilan nari ji'a bil mauti hatta yus'ala bainal jannati wan nar fayutba'u summa yunadi munad ya ahlal jannah khulutun fala maut wa ya ahlan nar khulutun wala mauta fayustatu ahlul jannati farahan ila farahihim wa ahlun nar husnan ila husnihim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dengan lafal yang sama maknanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila penghuni surga itu telah menuju surga dan penghuni neraka menuju neraka, maka kematian dibawa di antara surga dan neraka, lalu disembelih, kemudian diserukan malaikat, hai penghuni surga, kekallah kamu dan tidak akan mati. Hai penghuni neraka, kekallah kamu dan tidak akan mati. Maka bertambah-tambahlah kegembiraan penghuni surga, dan bertambah-tambahlah kesedihan penghuni neraka. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua akan masuk neraka kemudian keluar. Jadi ada orang muslim yang masuk neraka lalu keluar lalu masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhala al-jannata al-jannah wa ahlun narin nara yaqulullah man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min imanin fa ahrijuhu fayahruju." Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli surga itu telah masuk dan ahli neraka telah masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di dalam hatinya ada iman sekalipun sebesar biji sawi, keluarkanlah ia dari neraka lalu mereka keluar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di dalam hadis ini ada orang mukmin yang ketika di dunia mereka berbuat maksiat atau berbuat dosa dan dia juga menjalankan ibadah dan juga dia bersedekah, beramal. Maka ketika nanti ditimbang di akhirat dan ketika masih ada dosa, maka dosa-dosanya dicuci dahulu di neraka, setelah itu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, masuk surga dan kekal di dalamnya. Dalam surah At-Taubah ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sungguh Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta benda mereka dengan surga. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu ada yang membunuh dan ada yang terbunuh. Juga di dalam surah At-Taubah ayat 21 sampai 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubashiruhum rabbuhum birahmati minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'im wa jannatin lahum fiha na'imun min muqim khalidina fiha abada innallaha intahu asrun azim. Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dari dalil-dalil tersebut di atas, dapat juga dari dalil-dalil lain yang berkaitan dengan hari akhir, mengambil kesimpulan dari dalil tersebut. Yang pertama, bahwa kita wajib percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Yang kedua, pada hari akhir nanti manusia akan dikumpulkan di mahsyar. Yang ketiga, manusia akan diperiksa, dihisab amalnya di hari akhir itu. Lalu yang keempat, kategori orang yang akan masuk surga atau neraka. Yang pertama, orang mukmin yang berbuat maksiat. Mereka akan masuk neraka lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam
surga selamanya. Jadi itu dari orang mukmin, ya, orang muslim, dia beribadah, beramal, juga dia berbuat maksiat. Yang selanjutnya orang-orang mukmin yang benar-benar sempurna imannya. Orang-orang mukmin yang benar-benar sempurna akan masuk surga selamanya. Jadi ada orang mukmin, ya, yang benar-benar iman dan amalnya, maka dia akan langsung masuk ke dalam surga. Terakhir, kita percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya. Itulah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.